Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Oke teman-teman, tempo hari kita telah belajar materi Al-Falaq, yaitu menulis, membaca, menghafal, dan juga menerjemah daripada surah Al-Falaq. Kali ini kita akan belajar mengenai makna daripada surat Al-Falaq, atau biasa kita kenal dengan sebutan isi kandungan daripada surah Al-Falaq. Untuk lebih mudah supaya kita dapat memahaminya, Mister punya lagu nih buat teman-teman. Dengerin ya, insya Allah mudah kok. Al-Falaq, Al-Falaq, itu waktu subuh, urutan suratnya 113, turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Al-Falaq, Al-Falaq, 5 ayatnya. Mudah bukan teman-teman? Oke, sekali lagi ya, perhatikan lagi. Al-Falaq, Al-Falaq, itu waktu subuh, urutan suratnya 113, turunnya di Makkah Al-Mukarramah. Al-Falaq, Al-Falaq, 5 ayatnya. Nah, itu lagunya teman-teman. Mudah kan? Insya Allah kalau teman-teman sering mendengarkan, sering mencoba, insya Allah hafal sendiri ya. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, untuk penjelasan yang lebih rinci, lebih lengkap, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video. Teman-teman saksikan ya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, siswa-siswi grade 4 yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memahami makna daripada surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat pertama yang berarti waktu subuh. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surah Al-Falaq termasuk juga surah Al-Mau'izatain, di samping juga surah An-Nas yang isinya tentang permohonan perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan, dan yang kedua berasal daripada manusia itu sendiri karena dia memiliki sifat iri dan juga dengki. Sifat inilah yang membuat manusia melakukan perbuatan jahat. Misalnya ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, dia akan merasa iri dan dengki. Kemudian dia akan melakukan apapun agar bisa seperti saudaranya tersebut. Sifat iri dan dengki ini sangatlah berbahaya karena bisa mengakibatkan terjadinya permusuhan. Oleh karena itu, teman-teman, marilah kita jauhi sifat iri dan dengki ini. Juga sesuai dengan asbabul nuzul daripada surah Al-Falaq. Asbabul nuzul ialah sebab-sebab turunnya suatu surat atau ayat. Adapun asbabul nuzul surat Al-Falaq ialah pada sewaktu-waktu Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 orang malaikat untuk menjenguk beliau. Salah seorang malaikat tersebut duduk di sebelah kepala dan yang satunya duduk di bagian kaki. 2 malaikat itu terlibat dalam dialog. Apa yang kamu lihat terhadap diri Rasulullah? Tanya malaikat yang berada di bagian kaki. Beliau terkena sihir. Jawab yang di bagian kepala. Apa sihir itu? Sihir adalah guna-guna. Siapa gerangan yang menyihirnya? Labid bin Al-A'sam, seorang Yahudi. Sihirnya berupa ijuk atau jimat gulungan yang diletakkan di sumur sebelah sana pada keluarga si Fulan di bawah batu besar. Maka timbalah air sumur dan angkatlah batu besar itu, kemudian ambil dan bakarlah jimat tersebut. Rasulullah SAW memperhatikan dialog tamunya. Pada keesokan harinya beliau memerintahkan Ammar bin Yasir dan teman-teman untuk mendatangi sumur yang dikatakan malaikat tersebut. Ketika sampai di sumur, terlihatlah air yang sangat merah bagai darah. Maka air pun ditimba dan batu besar diangkat. Jimat gulungan tersebut dikeluarkan kemudian dibakar.
Ketika diamati dalam gulungan jimat tersebut terdapat 11 buhul atau ikatan pada seutas tali, maka terbuktilah apa yang dikatakan malaikat yang berpura-pura menjadi tamu dan menjenguk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat telah menjelma menjadi manusia, dua insan yang bersaudara. Kedua surah An-Nas dan Al-Falaq ini diturunkan sehubungan dengan sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar membaca dua surah tersebut. Setiap satu ayat dibaca, maka lepaslah buhul tali pada gulungan jimat yang digunakan untuk menyihir beliau. Maka begitu beliau selesai membaca, badan pun sehat kembali seperti sedia kala. Itulah teman-teman makna daripada surah Al-Falaq. Semoga saya dapat memahaminya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu teman-teman untuk materi daripada makna surat Al-Falaq. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan mudah. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, Mister punya tugas buat teman-teman, yaitu mengerjakan sebuah latihan di buku PAI teman-teman, yaitu halaman 8-9. Itu ada soal dan soalnya berbentuk pilihan ganda. Silakan teman-teman kerjakan. Setelah sudah dikerjakan, teman-teman hasil kerja teman-teman silakan difoto dan di-share ke guru agama teman-teman masing-masing. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.